Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Bulughul Maram, masih di dalam kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, bab yang ke-8, babul husli wa hukmil junubi, bab tentang mandi dan hukum junub, hadis yang ke 102. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza utasala, apabila beliau mandi, minal janabati, dari junub. Junub itu diakibatkan karena hubungan intim, baik keluar air mani ataupun tidak. Yabda'u, beliau memulai, fayausilu yadaihi, dengan mencuci kedua telapak tangannya. Jadi fayausilu yadaihi. Tsumma yufwihu biyaminihi, kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya, ala shimalihi, ke atas tangan kirinya. Apa yang dituangkan? Air. Jadi dengan tangan kanannya dituangkan ke tangan kirinya. Faya usilu farjahu, kemudian beliau membasuh kemaluannya, mencuci kemaluannya. Tsumma yatawaddau, setelah selesai mencuci kemaluannya beliau berwudu. Jadi ambil wudu lengkap seperti wudu pada umumnya. Tsumma ya'khudul ma'a, kemudian beliau mengambil air. Fayudkhilu asabi'ahu, mengambil air dengan tangannya, ya, dengan tangannya. Setelah tangannya basah, fayudkhilul asabi'ahu, dimasukkan jari-jarinya, fi usulis sya'ri, di pangkal rambut. Jadi dimasukkan begini, di pangkal rambutnya. Yadkhulu asabi'ahu fi usuli sya'rihi, sampai rata ini. Jadi bedanya wudhu dengan mandi itu di sini. Kalau mandi itu hanya sebagian saja. Tapi kalau kalau wudhu itu sebagian saja. Kalau mandi itu harus rata seluruh kulitnya. Selanjutnya tidak balik. Tsumma hafana, kemudian beliau menyiramkan, ala ra'sihi, atas kepalanya, ya, pakai tangan kanan, menyiramkan ala ra'sihi, dengan tangan kanannya atas kepalanya, thalatha hafanatin, 3 kali siraman. Tsumma afadha, kemudian beliau meratakan air, ala sa'iri jasadihi, kepada seluruh tubuhnya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak boleh ada satupun yang terlewat tidak dibasuh dengan air, termasuk selempetan telinga. Ini kadang-kadang suka terlewat, ya, masuk di dalam pori-pori telinga dan lubang telinga, ini harus dibersihkan juga. Kemudian bagi cowok yang punya janggut, sela-sela janggut ini juga perlu terkena air. Kemudian mohon maaf, ketiak, ini banyak yang terlewat juga ketiak. Kemudian lubang pusar itu juga harus kena itu. Kemudian mohon maaf, lubang kemaluan dan lubang pantat itu betul-betul harus kena. Untuk laki-laki kemaluan secara utuh, untuk perempuan lubang kemaluannya itu harus betul-betul kena air, ya. Jadi airnya rata. Kemudian pangkal paha, lekukan lutut, sela-sela jari tangan maupun jari kaki, kemudian telapak kaki, ini semuanya harus kena. Tidak boleh ada satu biji pun yang terlewat. Kalau ada besarnya sebiji beras saja terlewat, maka mandi junubnya tidak sah. Harus betul-betul kena semua. Summa ghasala rijlaihi, kemudian beliau membasuh kakinya. Jadi kaki secara spesifik disebut karena yang sering lupa itu biasanya telapak kaki. Paling sering lupa orang mandi itu membersihkan telapak kakinya. Jadi rijlaihi itu benar-benar kakinya utuh sampai ke mata kaki. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal lafdhu li Muslim, dan lafadz yang disebutkan di dalam hadis ini dari Imam Muslim. Walahuma min hadisin Maimunah, dan ada hadis dari Maimunah. Aisyah istri Rasulullah, Maimunah juga istri Rasulullah. Tsumma afragha ala farjihi,
kemudian beliau menuangkan air atas kemaluannya, wa ghasalahu bishimalihi, dan mencuci dengan tangan kirinya, tsumma daraba bihal ardha, kemudian beliau menghentak-hentakkan kakinya, menghentak-hentakkan tangannya ke tanah, dihentak-hentakkan begini. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, famasahaha, beliau menggosokkan biturab dengan debu. Jadi setelah dihentak-hentakkan digosok-gosokkan dengan debu. Wa fi akhirihi, dan dalam riwayat yang lainnya juga, dan di akhir hadisnya, summa ataituhu bil mindili, kemudian aku, kata Maimunah, mendatangi beliau dengan handuk. Jadi ngasih handuk kepada Rasulullah. Faraddahu, dan beliau menolaknya, jadi tidak mau pakai handuk. Wafihi, dan di dalam hadis tersebut, waja'ala yanfudul ma'a biyadihi, dan dijadikan untuk meratakan air itu dengan tangannya, jadi tidak pakai handuk. Bisa difahami penjelasan dari hadis ini? Kita lanjutkan ke syarahnya. Pertama, ini pembelajaran besar bahwa untuk para pria maupun para wanita, kalau mau cari jodoh, carilah yang cerdas dan pintar. Kenapa? Karena jodoh yang pintar dan cerdas itu menunjang kebaikan dari rumah tangga yang dibangun. Coba bayangkan kalau istri Rasulullah itu tidak secerdas Siti Aisyah dan Siti Maimunah. Mungkin sampai detik ini kita tidak tahu bagaimana tata cara mandi junub. Karena barokah kecerdasan Siti Aisyah dan Siti Maimunah, maka seluruh umat Islam tahu bagaimana tata cara mandi junub sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Syarahnya pertama, hadis ini menerangkan tata cara mandi junub sesuai petunjuk Nabi SAW. Yang kedua, tata cara mandi junub ini saya ulangin lagi ya, dirangkum dalam bahasa Indonesia. Pertama, mencuci kedua telapak tangan 3 kali dicuci. Kenapa kok harus kedua telapak tangan dulu? Karena inilah yang akan digunakan untuk melanjutkan mandi junub. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki kan alat bersihnya kan kedua telapak tangan ini. Maka kedua telapak tangan ini harus bersih terlebih dahulu. Kemudian mencuci dan membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Jadi bersihkan dulu dengan tangan kiri kemaluannya. Disiram dulu, dibersihkan dulu sampai benar-benar suci. Kemudian yang ketiga, menggosokkan tangan kiri pada tanah untuk menghilangkan sesuatu yang menempel saat mencuci kemaluan. Nah, menurut ulama, tanah ini saat ini bisa diganti dengan sabun. Jadi di kemaluan itu, mohon maaf, biasanya setelah selesai hubungan intim itu biasanya ada lendir-lendir yang lengket, dan itu tidak bisa dibersihkan hanya dengan air saja gitu loh. Nah, maka Rasulullah mencontohkan dengan tanah. Nah, zaman sekarang karena sudah zaman modern, tidak harus menggunakan tanah, tapi bisa diganti dengan sabun. Karena intinya adalah menghilangkan yang lengket itu tadi. Bukan masalah tanah atau sabunnya, tapi yang lengket itu bisa dihilangkan. Selanjutnya, berwudu sempurna. Jadi setelah kemaluannya suci, sudah bersih, sudah yang lengket-lengket semua sudah hilang, berwudu secara sempurna seperti biasanya kita berwudu. Makanya kenapa di dalam Bulughul Maram kitab Thaharah mesti wudu lebih dulu daripada mandi. Kan belajar wudu pasti lebih dulu daripada belajar mandi. Karena di dalam mandi ada wudu. Selanjutnya, menyela-nyelai rambut kepala dengan air jika rambutnya lebat. Kalau tidak punya rambut bagaimana? Ya digosok aja kepalanya secara utuh gitu loh. Artinya itu kan membasuh kulit kepalanya gitu. Nah, ketika rambutnya lebat kan tidak mungkin bisa dibasuh secara mudah, maka disela-selai, digosok-gosok dengan 10 jarinya gitu. Tapi kalau seandainya tidak punya rambut, ya diratakan aja airnya sampai kulit kepalanya terkena air secara keseluruhan. Kemudian jika menuangkan air sebanyak 3 kali, jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Jadi
boleh pakai tangan di sela-selain, boleh siram langsung, kemudian di sela-selain selama yakin kalau air itu bisa nyampe ke pangkal rambut. Kemudian yang keenam, setelah itu menyiram anggota badan lainnya, jadi seluruh badan. Urutannya 1, kedua telapak tangan, kedua mencuci kemaluan, ketiga berwudu secara sempurna, keempat menyela-nyelai rambut, yang kelima membasuh seluruh tubuhnya, yang keenam mohon maaf salah. Yang pertama mencuci kedua telapak tangan, yang kedua mencuci dan membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, yang ketiga menggosokkan tangan kiri pada tanah untuk menghilangkan sesuatu yang menempel saat mencuci kemaluan. Jadi tangannya disucikan lagi, takutnya ada lendir yang nempel ke tangan. Nah kalau nempel ke tangan digunakan buat bersuci kan tidak pas. Baru yang keempat menyela-nyelai rambut, yang kelima baru berwudu. Kebalik apa enggak? Kebalik apa enggak? Wudu dulu apa nyela-nyelai rambut dulu? Wudu dulu, baru nyela-nyelain rambut ya. Setelah itu yang keenam menyiram anggota badan yang lainnya, dan yang terakhir mencuci telapak kaki. Ingat? Ulangin. Pertama membasuh kedua telapak tangan, kedua membersihkan kemaluan dengan tangan sebelah kiri. Ketiga, membersihkan tangan telapak tangan kiri ini dengan tanah atau sabun, khawatir ada yang nempel lengket di tangan. Yang keempat, berwudu secara sempurna. Yang kelima, menyela-nyela rambut sampai pangkal rambut. Kalau tidak punya rambut maka diratakan air di kulit kepalanya. Selanjutnya meratakan air di seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah mencuci telapak kaki. Ya, ini diingat-ingat ini. Kalau perlu dicatat nanti ya. Kalau perlu YouTube ini ditonton lagi, diulang lagi kalau lupa supaya bisa hafal urutannya. Karena ini penting, sepele tapi penting menentukan sempurnanya ibadah kita, khususnya bagi para wanita, karena walaupun belum menikah setiap bulan selalu haid. Nah ketika haid dia kan mandi besar. Nah ketika mandi besar ini tata cara mandi besarnya jangan sampai keliru gitu. Yang ketiga, hadis tentang tata cara mandi junub diterangkan dalam hadis Aisyah dan Maimunah. Kedua cara tersebut ada perbedaan. Hal ini menandakan Rasulullah SAW melakukan mandi tersebut dengan tata cara yang berbeda. Ini sebagai bentuk kelapangan bagi umat Islam. Cara mana saja yang diikuti berarti kita telah melakukan ajaran Nabi SAW. Bahkan tata cara yang ada bisa dilakukan secara bergantian. Jadi artinya apa? Artinya Rasulullah sendiri memberikan contoh yang berbeda dalam satu perkara. Maka kita sebagai umat Islam jangan mudah ribut karena perbedaan. Karena Rasulullah sendiri ngasih contohnya berbeda. Maka mau pakai contoh yang mana saja, keduanya sama-sama benar selama masih di dalam koridor tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Artinya menggunakan cara A atau B selama itu dari Rasulullah, kita akan mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah itu tadi tata cara dari Siti Aisyah. Nah ini tata cara dari Siti Maimunah. Saya langsung baca Indonesianya aja ya, saya tidak baca bahasa Arabnya. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Maimunah mengatakan, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah SAW. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Jadi menuangkan air kepada kedua tangannya, kemudian mencuci 2 kali, 1, ya kan? 2, ya. Kemudian 1, 2, ini 2 kali. Nah, ada yang dalam kalimat berikutnya kadang 3 kali. Jadi Rasulullah bisa 2 kali, bisa 3 kali. Cucinya bergantian. Kalau Siti Aisyah tadi tidak detail, hanya menceritakan cuci kedua tangan. Tapi Maimunah menceritakan secara detail bahwa Rasulullah mencuci tangannya yang kanan 2 kali, yang kiri 2 kali, atau 3 kali. Ya. Selanjutnya, lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya
diciduk pakai tangan kanan, dituangkan ke tangan kiri. Nah kemudian setelah ada di tangan kiri ini beliau mencuci kemaluannya. Jadi setelah pakai tangan kiri baru dicuci kemaluannya. Setelah itu, setelah mencuci kemaluannya, beliau menggosok-gosokkan ke tanah untuk menghindari yang lengket itu tadi. Kemudian yang digosok-gosokkan tangan kiri apa kanan? Kiri ya. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah ini bedanya. Aisyah tadi tidak menjelaskan ini. Ambil tangan kanan, berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Jadi tangan kirinya digosokkan, tangan kanannya ambil air masuk ke dalam hidung, kumur-kumur masuk ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Lalu beliau membasuh muka dengan kedua tangannya. Ambil, basuh muka kedua tangannya. Ini nggak dijelasin ya tadi ya. Tadi kan dijelasin wudhu secara sempurna. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali, disiram 3 kali. Kemudian beliau mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula untuk mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda. Jadi setelah mandi semua selesai, beliau geser umpama posisi di sini, beliau geser mungkin 1 langkah untuk mencuci kedua telapak kakinya. Bedanya di mana dengan hadis Aisyah yang paling mencolok? Beda paling mencolok adalah Aisyah mengajarkan untuk wudhu, sementara di dalam hadis Maimunah tidak ada tuntunan untuk wudhu secara sempurna. Jadi wajah kemudian kepala. Kalau Siti Aisyah wudhu baru kepala, Siti Maimunah wajah saja baru langsung ke kepala. Itu bedanya. Dalam hadis Maimunah disebutkan bahwa wudhu yang dilakukan hanya sampai kepala, lalu menyiramkan air dari kepala ke seluruh badan. Setelah itu kaki dicuci terakhir. Sedangkan dalam hadis Aisyah disebutkan bahwa wudhu dilakukan sempurna walaupun sama-sama terakhir mencuci kaki. Jadi nyuci kakinya 2 kali kalau Siti Aisyah. Monggo mau pilih yang mana? Kalau saya biasanya kalau mandi junub, saya lebih banyak menggunakan yang Aisyah yang pertama daripada yang Siti Maimunah. Yang keempat, cara wudhu ketika mengawali mandi junub adalah melakukan wudhu sempurna hingga mencuci kedua kaki. Makanya kenapa nyucinya 2 kali? Karena kaki ini masuk di bagian anggota wudhu. Cara lainnya adalah berwudhu sebagaimana wudhu untuk sholat, tapi mencuci kaki diakhirkan setelah mengguyur air ke seluruh badan. Cara kedua ini sebagaimana cara yang disebutkan dalam hadis Maimunah. Jadi kakinya cuma 1 kali kalau Maimunah, kalau Aisyah 2 kali. Yang kelima, berkumur-kumur, matmadho ya. Bahasa Arabnya masih ingat ya. Dan menghirup air ke hidung, istinsyak atau istinthar, menghirup dan menghembuskan, dilakukan berbarengan dengan wudhu. Jadi menghirup, berkumur, menghirup itu bagian dari wudhu. Yang ketujuh, yang keenam, saat mandi menyiram anggota badan lainnya dilakukan dengan sekali siraman. Siraman tersebut tidak disyariatkan 3 kali seperti dalam wudhu. Jadi di luar yang diajarkan 3 kali cukup disiram 1 kali. Yang ketujuh, hadis ini tidak menunjukkan dilarangnya memakai handuk setelah mandi junub. Jadi habis mandi junub itu udah dilarang pakai handuk. Karena saya pun masih menggunakan handuk gitu. Tapi Rasulullah hanya mencontohkan bahwa beliau selesai mandi junub tidak menggunakan handuk tapi menghilangkan air dengan telapak tangannya. Jadi dibasuh dengan telapak tangannya. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa memakai handuk setelah mandi adalah mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Nabi SAW menghilangkan air pada badan dengan tangannya, tetapi beliau tidak melarang jika ada yang memakai handuk. Nabi SAW enggan memakai handuk karena ada beberapa alasan. Di antaranya adalah handuknya mungkin tidak bersih. Bisa jadi khawatir kain tersebut menjadi terlalu basah, atau khawatir beliau sedang tergesa-gesa. Bahkan hadis ini sejatinya menjadi dalil bahwa boleh memakai handuk. Alasan dibolehkannya adalah seandainya itu dilarang, tentu handuk tidak akan ditawarkan pada beliau. Seandainya handuk itu memang dilarang, tidak mungkin Siti Maimunah bawa handuk kepada
Rasulullah, karena istrinya kan sudah tahu kebiasaan suaminya. Jadi boleh pakai handuk ya. Jangan sampai nanti bajunya basah semua. Kenapa tidak pakai handuk? Iba Rasulullah ya. Kalau Rasulullah keringatnya wangi. Perbuatan Nabi SAW menghilangkan air dengan telapak tangannya menunjukkan bahwa tidaklah makruh atau tidaklah terlarang memakai handuk setelah mandi, karena memakai handuk dan menghilangkan air dengan telapak tangan sama-sama bertujuan untuk meniadakan air dari badan. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak. Enggak ada. Tidak ada? Cukup jelas? Jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, diberikan rizki yang barokah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Insya Allah besok membahas tentang bagi wanita yang rambutnya panjang itu kira-kira perlu melepaskan ikatan rambut atau tidak pada saat mandi junub. Insya Allah besok hadisnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.